Halo guys, kembali lagi bersamaku di channel Nox TV. Film ini mengisahkan tentang seorang narapidana yang memiliki posisi kuat di dalam penjara dan menjadi tangan kanan dari bos mafia besar. Ia dikenal licik, tenang dan kejam, namun memiliki ambisi besar untuk menjadi pemimpin kelompok kejahatan setelah bebas nanti. Suatu hari seorang napi muda masuk ke penjara setelah terlibat dalam kasus kekerasan. Awalnya hubungan mereka dingin, tetapi setelah menyelamatkan napi muda dari serangan di dalam penjara, keduanya mulai dekat dan membentuk sebuah aliansi. Setelah bebas, mereka bekerja sama di dunia kriminal, melakukan penyeludupan dan bisnis gelap sambil menyusun rencana untuk menggulingkan bos besar organisasi tersebut. Situasi menjadi semakin rumit ketika rasa saling percaya dan persahabatan mereka berubah menjadi pengkhianatan, manipulasi dan permainan ganda. Dan lantas bagaimanakah kelanjutan alur ceritanya? Still in Nox TV. Cerita dimulai di sebuah pertandingan tampar di dalam penjara. Seorang pria bertubuh besar awalnya terlihat kuat, namun langsung terjatuh setelah menerima tamparan dari lawannya. Saat pria berjanggut yang bernama Dick merasa kemenangan ada di tangannya, seorang pemuda kurus dengan wajah polos dan lemah tiba-tiba maju ke depan. Kehadirannya membuat semua orang tertawa karena mereka menganggap anak muda ini tidak mempunyai nyali. Dick dengan jelas meremehkannya, tetapi pemuda itu yang bernama Yunsu tetap percaya diri untuk ikut bertanding. Mereka lalu menentukan giliran dengan suit batu gunting kertas. Sayangnya Yunsu kalah sehingga harus menerima tamparan terlebih dahulu. Namun yang mengejutkan semua orang, Yunsu sama sekali tidak bergeming. Kini giliran Dick yang menerima tamparan, dan dengan tenaga penuh Yunsu menghantam rahangnya hingga Dick terjatuh. Merasa dipermalukan di depan banyak orang, Dick merasa marah dan langsung menyerang. Tetapi meski masih baru di penjara, kemampuan bertarung Yunsu berada di level atas. Dengan mudah ia mengembalikan keadaan, menjatuhkan Dick lalu menghajarnya secara membabi buta. Dick hanya bisa terbaring tanpa daya, dan jika tidak dihentikan sipir, mungkin Yunsu sudah menghabisinya. Karena insiden ini, Yunsu dimasukkan ke dalam sel isolasi, tempat di mana ia pertama kali berhadapan langsung dengan Jae-ho. Bagi Yunsu, ada dua tipe orang di penjara, yang bisa disentuh dan yang tidak boleh disentuh. Orang seperti Dick jelas termasuk golongan yang sebaiknya dihindari. Saat Yunsu bertanya, Jae-ho termasuk kategori yang mana, Jae-ho menjawab dengan dingin bahwa dialah yang membuat aturan. Sejak pertemuan itu, hubungan keduanya perlahan terbentuk seolah mereka memang ditakdirkan untuk bertemu. Keesokan harinya, Wong Chun memberitahu Yunsu bahwa Dick dan gengnya tidak akan lagi berani mengusiknya. Hal ini karena sikap Jae-ho yang seolah menunjukkan pada semua orang bahwa Yunsu kini berada di pihaknya. Wong Chun lalu menjelaskan mengapa Jae-ho punya kuasa besar di penjara. Ia bukan hanya pemimpin di balik tembok ini, tapi juga bos geng kriminal besar di luar sana. Kekuatannya di penjara didapat dari pertarungan yang diizinkan sipir, di mana pemenang akan menjadi penguasa baru. Kebetulan Jae-ho selalu keluar sebagai pemenang, sehingga tidak ada yang berani untuk menantangnya. Namun suasana berubah saat seorang tahanan baru kemudian masuk. Namanya adalah Kim Se-han, pria yang reputasinya bahkan lebih mengerikan daripada Jae-ho. Kehadirannya langsung menebar ketakutan, bahkan banyak narapidana yang menunduk ketika namanya disebut. Hal ini membuat Jae-ho semakin waspada. Hari berikutnya, Jae-ho memilih mendekatinya terlebih dahulu. Ia memperkenalkan diri dan menawarkan kerjasama untuk berbagai bisnis rokok di penjara. Ada dua alasan mengapa ia rela mengalah. Pertama, masa hukumannya hampir habis sehingga ia tidak ingin masalah baru. Kedua, ia perlu waktu untuk membaca langkah lawannya sebelum memberi pukulan balik. Namun Se-han sama sekali tidak peduli dengan tawaran itu. Saat itu juga kabar buruk datang di mana Ho Jun, orang kepercayaannya Jae-ho, ditangkap dan hampir tewas dipukuli oleh kepala sipir. Dan dari sini jelas terlihat sipir telah bersekutu dengan Se-han.
Sesampainya di sana, Jae-ho marah besar dan memaki sipir, tetapi akibatnya ia sendiri dipukuli hingga babak belur lalu dijebloskan ke dalam sel isolasi. 아무리 한지호 이 새끼가 독종이라도 곧 아이로는 어쩌지 못할 자 못 오냐. 3 hari kemudian, ia bebas dengan kondisi lemah. Situasi semakin runyam saat Dik datang membawa senjata berniat untuk menghabisinya. Dan pada saat genting itu, Yunsu muncul dan menolongnya. Jika bukan karena Yunsu, kemungkinan Jae-ho sudah mati. Namun bukannya lega, Jae-ho justru curiga, di mana ia heran kenapa pemuda itu rela menolongnya, di mana Yunsu menjawab sederhana bahwa ibunya pernah berpesan untuk selalu membantu orang dalam kesulitan. Jawaban itu membuat Jae-ho semakin bingung sekaligus melahirkan ide baru untuk membalas dendam. Dengan licik dia mengajak Yunsu ke kantor sipir dengan alasan melaporkan penyeludupan. Yunsu menunjukkan kuasa membersihkan bukti transaksi ilegal rokok miliknya Jae-ho. Kepala sipir yang bernama Guan-sik kaget bukan main sebab barang seludupan di penjara memang selalu lewat di tangannya. 반입도 신고하려고 했었는데 이런 개새끼가. 밖에 있는 이 아저씨의 동생들 친구들한테 다 보내놨어요. Saat Guan-sik marah dan menampar Yunsu, Jae-ho justru balik menampar sipir tersebut. Barulah rencana terbongkar, di mana ia sengaja menggunakan bukti itu untuk mengancam Guan-sik, dan jika skandal penyeludupan terbuka, yang paling hancur adalah sipir sendiri. Sipir itu merasa terpojok dan akhirnya berpihak kembali kepada Jae-ho. Posisi Sehan pun kini tertekan meski Jae-ho memilih untuk tidak langsung menjatuhkannya. Dari sini Jae-ho mulai sadar bahwa kehadiran Sehan bukan sekedar kebetulan. Tujuan sebenarnya adalah untuk menghabisinya. Meski ia menyiksa Sehan habis-habisan, pria itu tetap bungkam. 나를 잡으려고 하는 거요. 내가 Sampai akhirnya salah satu anak buah Sehan yang ketakutan buka suara. Ia mengaku bahwa dalang dibalik semua ini adalah Mancon, yaitu bos besar Jae-ho sendiri. Manconlah yang memerintahkan agar Jae-ho dihabisi. Sebagai imbalannya, ia menjanjikan penyeludupan 5 kg rokok dengan pembagian 30% untuk Sehan. Mendengar pengkhianatan itu, Jae-ho terkejut sekaligus murka. Namun dia harus menahan diri dan menyembunyikan emosinya agar tidak menimbulkan kecurigaan. Di balik semua itu, ternyata Yunsu bukanlah narapidana biasa. Ia ternyata adalah seorang polisi yang sedang menyamar. Misinya adalah mendekati Jae-ho, meraih kepercayaannya, lalu membongkar seluruh operasi gengnya. Yunsu menerima tugas berbahaya ini karena dijanjikan oleh atasannya yang bernama Insu bahwa ibunya yang sakit parah akan mendapatkan donor ginjal. Insu sendiri adalah atasan yang keras dan penuh perhitungan, tak segan mengorbankan orang lain demi menyelesaikan kasusnya. Saat kabar donor cocok ditemukan, Yunsu merasa bahagia tanpa menyadari bahwa titik inilah yang akan mengembalikan seluruh hidupnya. Seiring waktu, hubungan Yunsu dan Jae-ho kemudian semakin erat. 방을 옮겨줘요. 제일 큰 방으로. Hingga suatu hari muncullah sosok Byung, keponakan Mancon sekaligus rekan lama Jae-ho. Meski masih ada ikatan keluarga, Byung justru membenci pamannya, apalagi setelah pernah dipukuli dengan asbak hingga terluka. Mengetahui bahwa Mancon berkhianat, dia menawarkan diri untuk membantu Jae-ho untuk menjatuhkan sang bos besar setelah mereka bebas nanti. Namun Jae-ho tetap berhati-hati karena ia tahu bahwa pada akhirnya para anggota geng hanya akan berpihak pada orang yang mempunyai uang. Di saat yang bersamaan, Jae-ho juga menaruh curiga pada Yunsu. Sejak lama ia sudah meminta Byung untuk menyelidiki identitasnya. Namun hasilnya tetap nihil, tidak ada catatan apapun tentang siapa sebenarnya pemuda itu. Pada saat itu Yunsu masih tenggelam dalam kebahagiaan karena ibunya hampir saja bisa diselamatkan. Namun di waktu bersamaan sang ibu sedang berbicara lewat telepon dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba ia terjatuh dan bersimbah darah. Kabar kematian itu pun sampai kepada Yunsu, membuat pikirannya seolah runtuh ke dalam kegilaan. Tidak seorang pun bisa menerima kenyataan pahit seperti ini. Padahal keadaan sempat terlihat membaik, tetapi tragedi justru datang menghancurkan harapannya. Dan dari kejauhan, Jae-ho melihat Yunsu meraung penuh rasa sakit dan hatinya ikut iba.
Malam harinya, Yunsu menghubungi Insu. Ia memohon izin agar bisa keluar penjara untuk memberikan penghormatan terakhir karena ibunya adalah satu-satunya keluarga yang ia miliki. Namun di luar dugaan, Insu menolaknya. Ia beralasan bahwa Yunsu bukanlah tahanan teladan sehingga permintaan itu sangat sulit dikabulkan. Seberapapun kerasnya Yunsu untuk memohon, sikap Insu tetap dingin dan tidak peduli padanya. 같은 곳에 처박아 놓고 엄마 묻을 것도 못 찾게요. Sehingga Yunsu mengancam akan membuka misi rahasia yang telah mereka jalankan jika ia tidak dilepaskan. Tetapi Yunsu justru menegaskan bila catatan kriminalnya dihapus, maka status Yunsu seakan resmi tercatat sebagai penjahat sungguhan. Ucapan itu membuat Yunsu tidak percaya bagaimana mungkin atasannya tega memperlakukannya seperti itu. Keesokan harinya, kepala penjara tiba-tiba membebaskannya untuk sementara dan ditemani 2 polisi sebagai pengawal. Kepala penjaga juga menyerahkan alamat tempat pemakaman ibunya sekaligus memberitahukan bahwa semua biaya sudah ditanggung oleh Jae-ho. Dengan begitu Yunsu bisa menghadiri pemakaman ibunya. 물로 만족하자. Sekembalinya ke penjara, Jae-ho langsung menghampirinya. Ia tahu di saat berat seperti itu Yunsu membutuhkan seseorang di sisinya. Malam itu mereka berbincang. Yunsu baru mengetahui bahwa Jae-ho juga menyimpan masa lalu kelam yang membuatnya menjadi pribadi seperti sekarang. Dari sana Jae-ho menasihati agar Yunsu tidak terlalu percaya pada janji, melainkan belajar merasakan dengan hati siapa yang benar-benar tulus kepadanya. Dengan begitu ia akan tahu siapa yang bisa dipercaya. 미안해. 나는 우는 상황을 믿어야지. Kemudian Jae-ho bertanya apakah Yunsu bersedia menjadi juniornya setelah bebas nanti. Yunsu menatap pria itu lama, mengingat kembali bagaimana dinginnya atasannya serta faktor bahwa Jae-ho justru banyak membantunya. Pada momen itu, ia tidak lagi sanggup menahan diri dan akhirnya mengungkapkan identitas aslinya kepada Jae-ho karena ia sudah merasa dikhianati oleh atasannya. Waktu pun berlalu, Jae-ho yang sudah lama bebas hingga tiba hari kebebasan bagi Yunsu. Begitu keluar, ia melihat Jae-ho sudah menjemputnya. Malam itu Yunsu diajak ke sebuah pesta untuk pertama kalinya. Ia menerima misi langsung dari Jae-ho dan saat itu pula muncullah seorang pria tua bernama Mancon. Namun sejak pertemuan pertama, keponakannya yaitu Byung sudah menunjukkan rasa tidak suka kepada Yunsu. Ia mencoba memancing masalah tetapi Yunsu sama sekali tidak terpancing dan akhirnya pertikaian pun terjadi. Saat Byung hendak menghajarnya dengan botol bir, Mancon justru menghentikannya bahkan memukul keponakannya sendiri di depan banyak orang. Namun keesokan harinya Mancon memanggil Byung secara pribadi. Ia memerintahkan keponakannya itu untuk menyingkirkan Jae-ho setelah transaksi besar yang akan datang. Transaksi itu juga membutuhkan sebuah stempel khusus agar bisa melewati pos pemeriksaan. Sayangnya stempel itu berada di tangan seorang pria kejam bernama Kapten Choi. Mancon pun menugaskan Jae-ho untuk mendapatkannya dan tidak lama kemudian Jae-ho bersama Yunsu mendatangi Kapten Choi. Pada saat yang sama pihak kepolisian juga memantau setiap langkah mereka karena Yunsu masih terhubung dengan Insu dan dipasangi alat pelacak. Polisi awalnya mengira Yunsu tidak akan mampu menghadapi Kapten Choi, namun ternyata mereka keliru. Yunsu mencoba membeli stempel itu dengan uang dalam jumlah besar, tapi justru tangannya ditusuk saat hendak mengambil uang tersebut dan pertarungan pun kemudian terjadi. Sementara itu Jae-ho yang menunggu di luar menyadari ada seseorang yang melaporkan kejadian itu. Ia pun segera masuk. Byung yang berada di luar terlihat tidak senang dalam situasi tersebut. Di dalam ruangan Yunsu berjuang keras melawan lawannya sampai akhirnya anak buah Kapten Choi datang dalam jumlah besar. Jae-ho akhirnya ikut turun tangan. Ia tidak peduli lagi dengan orang-orang di luar. Yang terpenting baginya adalah keselamatan Yunsu. 가끔 현장 뛰면 재밌어.
Yunsu sempat memukul seorang pria berbadan besar dengan senjata, namun pria itu sama sekali tidak terluka dan malah melemparkannya begitu saja. Jae-ho terpaksa ikut maju untuk menahannya dan bersama-sama mereka berusaha keras untuk menjatuhkannya. Setelah pertarungan panjang, akhirnya kelompok Jae-ho berhasil mengalahkan lawan-lawannya. Saat keadaan mereda, Yunsu memperhatikan jam tangan yang ia pakai yang ternyata dipasangi alat penyadap, dan tanpa ragu ia menghantam pria itu hingga alat tersebut hancur. Berkat tindakannya, ia berhasil lepas sementara dari pengawasan para polisi. Aksi itu membuat anak buah Jae-ho terkejut, di mana alasannya sederhana, karena tujuan mereka berikutnya adalah lokasi yang tidak boleh diketahui polisi setempat. Mereka akan bertemu dengan pemasok. Tak lama setelah itu, Jae-ho memberi segelas anggur kepada Yunsu lalu masuk sendirian. Hal ini menunjukkan bahwa Jae-ho masih belum sepenuhnya percaya padanya, begitu pula sebaliknya. Yunsu kemudian berjalan keluar sendirian. Di luar, seorang pria tiba-tiba menariknya ke sudut dan memberikannya jam tangan baru yang sudah dipasangi penyadap. Namun saat mereka berbicara, Jae-ho keluar dan melihatnya. Dengan cepat Yunsu memukul pria itu dan beralasan bahwa ia keluar karena bau di kamar mandi terlalu menyengat, jadi memilih buang air di luar, tapi justru diganggu oleh pria itu. Mendengar alasan itu, Jae-ho malah menghajar pria tersebut beberapa kali hingga Yunsu lalu menyeretnya pergi agar berhenti. Kenyataannya di balik semua ini, Yunsu dan Jae-ho sebenarnya sudah mencapai sebuah kesepakatan. Dengan kata lain, Yunsu kini pada dasarnya adalah seorang polisi yang berada di bawah kendali Jae-ho. Namun Jae-ho masih belum sepenuhnya mempercayai Yunsu, karena hari itu ia sempat bertemu polisi seorang diri. Jae-ho sempat bertanya alasan ia mendatanginya dan Yunsu segera menjelaskan bahwa polisi tersebut hanya datang untuk memberikannya jam tangan baru. Jae-ho kemudian ingin menyampaikan permintaan maaf sekaligus berharap agar Yunsu mau mempercayainya. Ia lalu membawa Yunsu ke suatu tempat sambil mengatakan bahwa selama hidupnya ia sudah banyak dikhianati oleh orang-orang. Bahkan orang yang sudah setia padanya selama 20 tahun pun kini ingin mengkhianatinya, sehingga sangat sulit baginya untuk benar-benar mempercayai orang lain. Mendengar hal itu, Yunsu tidak memaksa agar Jae-ho mempercayainya, melainkan mengatakan bahwa dirinya lah yang justru akan menaruh kepercayaan pada Jae-ho. Perkataan itu membuat hati Jae-ho terasa berat. 2 hari sebelum transaksi resmi dimulai, Byung tiba-tiba melontarkan sebuah pertanyaan kepada Jae-ho, yaitu bagaimana caranya ia bisa merekrut seorang polisi. Ternyata sejak pertama kali Byung mendatangi penjara untuk menemui Jae-ho, ia sudah mengetahui identitas asli dari Yunsu. Namun saat itu Jae-ho tidak memilih untuk membunuh Yunsu, melainkan menyewa seseorang untuk menabrakkan mobil dan menghabisi ibunya Yunsu. Setelah itu Jae-ho berpura-pura membantu dan menghiburnya hingga membuat Yunsu kehilangan kendali, mempercayai Jae-ho sepenuhnya dan bahkan mengakui identitas aslinya kepada dirinya. Pada hari itu Yunsu pergi ke makam untuk mengenang ibunya, namun ketika ia sedang termenung, tiba-tiba ada seseorang yang menutup kepalanya. Para penculik itu mengatakan bahwa perintah tersebut datang dari Jae-ho, meskipun Yunsu tidak percaya bahwa Jae-ho akan melakukan hal itu kepadanya. Rupanya kelompok polisi sedang menguji kesetiaannya Yunsu. Untungnya ia sempat mengucapkan sebuah kalimat penting, yaitu bagaimana Jae-ho bisa mengetahui identitasnya sebagai polisi. Jika tidak, mungkin dia benar-benar sudah mati di tempat itu. Setelah mengetahui kebenarannya, Yunsu dipenuhi amarah. Ia merasa dipenjara selama bertahun-tahun dan kini justru hendak dibakar hidup-hidup. Ia pun bertanya kepada Yunsu apakah pelaku pembunuhan ibunya sudah ditemukan. Kenyataannya pihak kepolisian sudah lama mengetahui dalang di balik kematian ibu Yunsu, namun mereka sengaja tidak memberitahukannya. Hal itu dikarenakan bila Yunsu mengetahui kebenaran lebih awal, maka misi rahasianya sebagai polisi akan terganggu. Dengan kata lain, mereka sadar bahwa Jae-ho sedang menggunakan cara licik untuk memperdaya Yunsu, tetapi mereka dengan sengaja membiarkannya. Mereka juga mengetahui bahwa Jae-ho adalah dalang di balik pembunuhan ibu Yunsu, namun tetap membiarkan Yunsu terus bekerja di bawahnya. Setelah itu Yunsu kembali menemui Jae-ho. Melihat wajah Yunsu yang penuh luka, Jae-ho hanya menanyakan beberapa hal singkat, tetapi ia segera menyadari bahwa Yunsu sulit untuk bercerita, sehingga ia pun tidak melanjutkan pertanyaan itu. Keduanya kemudian bersiap melakukan sesuatu yang besar, yaitu menyalakan kembang api. 나가자.
Mereka terlihat bahagia bermain bersama dan pada momen itu mereka tidak lagi meragukan satu sama lain, melainkan memilih untuk saling percaya sepenuhnya. Akhirnya tibalah hari transaksi. Yunsu menyerahkan informasi mengenai waktu, lokasi, dan pihak-pihak yang terlibat kepada Insu, meskipun tidak ada yang tahu apakah informasi tersebut benar atau palsu. Lokasi transaksi yang dipilih adalah sebuah kapal pesiar di pelabuhan. Begitu kedua kelompok menaiki kapal, salah satu anak buah tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres. Tak lama kemudian polisi muncul di hadapan mereka. Kali ini pasukan polisi tampak sangat serius. Mereka benar-benar bertekad menangkap kelompok kriminal tersebut. Setelah polisi berhasil menahan para pengkhianat, Insu maju dengan penuh percaya diri untuk membuka kotak yang disita. Namun ternyata tidak ada barang seledupan di dalamnya. Dengan rasa tidak puas, ia pun membuka kotak lainnya, tetapi hasilnya sama saja, kotak itu juga kosong. Insu tidak mempunyai pilihan selain membiarkan mereka pergi begitu saja. Kenyataannya, lokasi transaksi yang sebenarnya berada di bawah laut. Kedua kelompok pun mulai saling meragukan satu sama lain. Saat Mancon hendak mengangkat gelas untuk bersulang, Jaeho tiba-tiba berkata bahwa ia tidak akan minum bersama mayat. Lalu ia menembak Mancon hingga wafat. Kini Jaeho berhasil mengambil alih seluruh kekuatan kelompok tersebut. Sementara itu, dari beberapa petunjuk yang ada, Insu mulai menyimpulkan bahwa kemungkinan besar Yunsu sudah berpihak kepada Jaeho. Di sisi lain, untuk menghadapi Insu, Yunsu sengaja memainkan siasat. Ketika Yunsu sedang mengeluh tentang atasannya, Insu tiba-tiba menelpon dan ingin bertemu dengannya. Mungkin saat itu ia ingin menunjukkan foto kejadian ketika ibunya dihabisi. Setelah mengetahui siapa pembunuh ibunya, Yunsu sama sekali tidak bisa mengendalikan amarahnya. Ia menuntut penjelasan mengapa Insu tidak memberitahukannya sejak awal. Insu beralasan bahwa ia khawatir rencana besar mereka akan hancur bila Yunsu mengetahui kebenaran lebih cepat. Namun pada saat itu, Yunsu sudah tidak peduli lagi pada misinya. Hal yang penting baginya hanyalah membalas dendam atas kematian sang ibu. Satu-satunya pilihan yang ia miliki saat itu adalah mengikuti arahan kepolisian. Yunsu kemudian segera menelpon Jaeho, berpura-pura mengatakan bahwa dirinya sedang berada di bawah penyelidikan internal. Lalu dia bertanya apakah ada orang lain selain Jaeho yang mengetahui identitasnya sebagai polisi. Pertanyaan itu membuat Jaeho curiga kepada Byung. Setelah itu, Yunsu memberitahu Jaeho bahwa tim penggeledahan akan datang keesokan harinya untuk menyita barang-barang, sehingga mereka harus segera membereskannya dan membawa kabur barang-barang tersebut malam itu juga. Ia kemudian membuat janji untuk bertemu di tempat lama. Pihak kepolisian sendiri memang berencana memaksa Jaeho agar lari bersama barang-barang seludupannya, sehingga mereka bisa menangkapnya sekaligus mendapatkan barang bukti. Malam itu Jaeho dengan sengaja memanggil Byung ke kantornya, karena sejak awal Jaeho memang sudah curiga. Maka terlepas dari apakah Byung benar-benar berkhianat atau tidak, ia tetap sulit lolos dari kematian. Byung sampai berlutut untuk menjelaskan, namun Jaeho tetap tidak mempercayainya. Di bawah pengawasan Insu, Yunsu lalu pergi ke tempat pertemuan bersama Jaeho. Tempat itu adalah markas rahasia yang pernah diperlihatkan Jaeho kepadanya sebelumnya. Jaeho yang telah menyelesaikan urusannya dengan Byung segera bergegas menuju tempat itu. Namun tepat sebelum ia memasuki pintu, ia menyadari ada sesuatu yang tidak wajar. Karena Jaeho sangat mengenal tempat itu, ia tidak membongkar jebakan polisi dan langsung masuk ke dalam ruangan. Pada saat itu, keduanya tidak lagi berniat menipu satu sama lain. Jaeho mengatakan bahwa dia sudah melihat truk air dengan kaca gelap sehingga ia tahu tujuan sebenarnya dari pertemuan Yunsu kali ini. Di sisi lain, Yunsu juga mengungkapkan bahwa ia tahu Jaeho adalah orang yang telah menghabisi ibunya. Mendengar itu, Jaeho langsung menodongkan pistol ke arah Yunsu, namun Yunsu yakin bahwa Jaeho tidak akan membunuhnya karena ia masih membutuhkannya untuk melarikan diri dari kepolisian. 같은 새끼가 감당할 수 있는 사람 아니야.
Tak lama kemudian para polisi menyerbu masuk ke dalam ruangan itu, namun yang tersisa di sana hanyalah Yunsu. Tiba-tiba Jae-ho melepaskan tembakan ke arah polisi dari suatu tempat tersembunyi. Ia terus bersembunyi sampai menyerang membuat polisi kesulitan menghadapinya. Seorang polisi bahkan sempat menggunakan Yunsu sebagai umpan untuk memaksa Jae-ho keluar, tetapi ia melawan hingga dicekik. Saat Yunsu dalam keadaan bahaya, Jae-ho akhirnya muncul dan menembak mati polisi tersebut, dan pada akhirnya yang tersisa di ruangan itu hanyalah Jae-ho dan juga Yunsu. Jae-ho tetap tidak mampu menembak Yunsu, mungkin karena ia benar-benar peduli padanya, atau mungkin juga karena ia sudah lelah dengan kehidupan penuh kebohongan. 내가 앞으로는 절대 나 믿으라고 강요 안 할게요. Namun ketika Jae-ho hendak pergi, tiba-tiba ia ditabrak oleh mobil yang dikendarai oleh Insu. Kemudian saat Insu akan menolong Jae-ho dengan memberikannya pertolongan pertama, Yunsu tiba-tiba muncul dan langsung menembak si Insu di kepala, juga menghabisi Jae-ho dengan menembaknya di dada. Karena dia tidak akan pernah memaafkan siapapun pelaku yang menghabisi ibunya, dan film pun selesai.